Kemudian yang ketiga, macam yang ketiga, para ulama mengatakan khaufu wa'idillah alladhi tawa'ada bihi al-'usata wa huwa alladhi qala Allah fihi dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id wa qala wa liman khafa maqama rabbih jannatan wa hadzal khauf min a'la maratibil iman. Yang ketiga adalah rasa takut terhadap janji Allah kepada orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Di beberapa tempat dalam Al-Quran, Allah SWT telah mengisyaratkan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, berbuat syirik, berbuat zina dan lainnya, Allah akan ancam. Allah akan memasukkan mereka ke dalam neraka. Dan Allah ancam mereka tidak akan diampuni selain dosa syirik, tergantung kehendak Allah SWT. Jadi Allah SWT benar-benar mengancam. Dan kita takut. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Ibrahim ayat 14, "Dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'idi." Mereka adalah orang yang takut terhadap kedudukanku ke depan Allah. Maha besar Allah SWT. Dan takut terhadap janji yang Allah telah berikan di Al-Quran kepada orang-orang munafik, orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang berbuat zalim, orang-orang yang berbuat syirik, orang-orang kafir. Dan juga Allah SWT berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 46, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Dan kepada orang-orang yang takut terhadap kedudukan Allah SWT, mereka mendapatkan 2 surga. Ada 2 surga bagi mereka. Nah, para ulama mengatakan rasa takut ini merupakan tingkatan yang tertinggi. Tingkatan tertinggi keimanan adalah rasa takut yang mendasari hal-hal seperti ini. Takut terhadap perbuatan apa yang Allah SWT janjikan pada orang-orang bermaksiat. Wa khauful ibadah yanqasimu ila khaufi mahmud wa huwa alladhi la yusahibuhu al-qunut min rahmatillah wa khaufun mazmum wa huwa alladhi yusahibuhu al-qunut min rahmatillah. Kemudian ulama di sini menyebutkan secara garis besar berkenaan tentang rasa takut itu terbagi menjadi 2. Takut yang terpuji, takut yang tercela. Takut yang terpuji ketika seorang takut kepada Allah tidak ada rasa putus asa. Dan takut yang tercela ketika seorang takut kepada Allah disertai adanya keputusasaan. Dan para ulama pun telah menjelaskan, di antara Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, kewajiban seorang menjadikan rasa takut dan rasa harapnya kepada Allah itu satu kesatuan. Harus seimbang, tidak boleh adanya kekurangan di antara masing-masing. Jika salah satu mendominasi, maka dia akan terjatuh dalam dosa besar. Sehingga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, barang siapa yang terlalu takut kepada Allah, terlalu over dalam takut kepada Allah, takut terhadap neraka Allah, takut terhadap janji-janji Allah yang Allah berikan kepada orang-orang kafir, orang-orang zalim, orang-orang ini, ketika takut tersebut terlalu mendominasi, maka kita akan terjatuh ke dalam keputusasaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah melarang itu. Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita untuk terlalu takut pada Allah Subhanahu wa taala. Takut yang mengharuskan adanya keputusasaan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun." Barang siapa yang berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala, dia termasuk orang yang sesat.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman mengisyaratkan perkataan Nabi Ya'qub, la tayasu min rauhillah. Janganlah kalian takut terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yayasu min rauhillah illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang kafir. La tayasu min rauhillah. Innahu la yayasu min rauhillah illal qaumul kafirun. Dalam surat Yusuf ayat 87. Kemudian juga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, Allah juga berfirman dalam surat Az-Zumar, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai Nabi kepada umatmu, ya ibadi, wahai hamba-hamba Allah, hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka, telah melakukan berbuat dosa, baru kenal hijrah umur 40 tahun, baru kenal hijrah umur 50 tahun, baru kenal hijrah umur 60 tahun. Umur yang telah terlewat dia gunakan untuk bermaksud kepada Allah. Katakanlah wahai Nabi kepada hamba-hambaku, kepada hamba-hamba Allah SWT yang telah mereka berbuat dosa banyak sekali. Apa kata Allah? Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sehingga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa takut kepada Allah terlalu berlebihan, maka jatuhnya kita akan berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan hidayah ketika umur 60 tahun. Kemudian dia balik umur 10 tahun. 50 tahun hidup di dunia ini dia gunakan untuk foya-foya. Dia gunakan untuk bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barulah mendapatkan hidayah dan dia menangis dan berputus asa kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, jangan berputus asa. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa terhadap rahmat Allah, karena Allah itu mampu menghapuskan segala dosa. Dan juga ketika seorang beribadah kepada Allah harus mengharap roja, mengharap karunia Allah Subhanahu wa taala, mengharap wajah Allah, mengharap ridha Allah, mengharap kecintaan Allah kepada seorang hamba. Tetapi tidak boleh terlalu berlebihan. Ketika kita membaca Al-Qur'an, bagaimana janji Allah kepada orang-orang beriman? Allah bukan seperti ini, dia akan mendapatkan kenikmatan ini itu di surga. Kemudian orang tersebut merasa dirinya sudah beriman, sudah mengikuti Nabi Muhammad SAW, sudah mengikuti jejak para sahabat yang lainnya. Ya. Akhirnya overlah dia. Akhirnya dia terlalu mengharap Allah Subhanahu wa taala sehingga dia terjatuh ke dalam dosa besar, yaitu merasa aman dari tipu daya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun." Apakah mereka merasa aman terhadap tipu daya Allah Subhanahu wa taala? Fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari tipu daya Allah kecuali orang-orang yang merugi. Lihatlah orang yang terlalu percaya diri bahwa dia akan masuk surga, dia akan merasakan bahwasannya dia aman dari tipu daya Allah Subhanahu wa taala.
dan dia akan terjatuh ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Sehingga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, ketika seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus seimbang antara khauf dan roja. Harus seimbang antara rasa takut dia kepada Allah dan rasa harap dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ahmad, fa ayyuhumma ghalaba halaka sahibu. Kalau salah satu mendominasi, maka orang tadi akan terjatuh ke dalam dosa besar. Maka hati-hatilah. Ketika rasa takut yang terlalu besar, terlalu over, maka dia akan terjatuh ke dalam putus asa terhadap rahmat Allah. Ketika rasa takut harap terlalu besar, akan menjadikan orang tersebut aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, tipu daya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengatakan fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian mengaku-ngaku bahwa diri kalian itu bersih, suci, enggak boleh. Wa huwa a'lamu biman ittaqa, dalam ayat yang lainnya Allah mengetahui siapa orang-orang yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak boleh terlalu merasa aman. Nah, inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah ikhwat fil azan. Ya, sebagian ulama memberikan perincian yang lainnya seperti Syekh Utsaimin, beliau memiliki pendapat yang lain tentang masalah al-khauf dan roja. Nah, kemudian yang terakhir ikhwati fil azan Allah wa iyyakum, para ulama mereka memberitahu jangan sampai salah kaprah di dalam pembahasan rasa takut ini. Ada yang namanya rasa takut tabiat, sesuai tabiat manusia. Ya, rasa takut kepada hewan buas. Rasa takut terhadap musuh. Rasa takut terhadap tenggelam dalam air. Rasa takut terhadap runtuhan bangunan. Maka ini semuanya apa? Tidak masalah, tidak tercela. Karena ini adalah khauf tabi'i, takut dari tabiat manusia, yang mana semua orang ini apa? Memiliki rasa takut. Rasa takut yang tidak sampai menjadikan orang menjadi penghambaan atau mengagungkan terlalu berlebihan. Dan ini tidak masalah. Seorang anak kepada orang tuanya tidak masalah. Dan ini tidak tercela. Tapi jika rasa takut ini benar-benar apa? Mendominasi, maka jelas tidak boleh seperti sebagian kelompok mereka takut kepada sapi atau apa? Kerbau, ya kan? Meyakini bahwasanya kerbau ini bisa memberikan manfaat dan madarat, jelas ini tidak boleh. Dan ini merupakan khaufus sir. Tidak boleh, persis seperti Fir'aun nanti. Nah, tetapi rasa takut yang tabiat manusia kita nggak bisa sama sekali mengaturnya, makanya tidak tercela. Lihatlah Allah SWT berfirman mengisyaratkan kebolehan rasa takut yang terdapat pada diri Nabi Musa alaihissalam. Fakharaja minna khaifan yataraqqab. Maka Nabi Musa pun keluar dari kota dengan rasa takut, kemudian diam-diam. Lihatlah ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Jadi al-khaufut tabi'i, rasa takut yang tabiat manusia, maka tidak masalah. Naam. Nah, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Ya, semoga Allah SWT memberikan keteguhan kita di atas tauhid, di atas keimanan kepada Allah SWT, dan Allah SWT semoga memberikan taufiknya untuk selalu memudahkan kita untuk mengamalkan ibadah-ibadah yang agung ini. Wallahu taala alam, wabillahi taufiq, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima.